Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang bakhil. Bakhil dari arti bahasanya adalah kikir, pelit, medit, terlampau atau terlalu hemat memakai harta bendanya. Bakhil atau al-bukhal artinya sikap mental yang enggan dalam mengeluarkan harta yang dimiliki dan potensi yang lain yang sudah seharusnya dikeluarkan atau diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan macam-macam sifat bakhil diantaranya yang pertama adalah bakhil harta benda. Dia memiliki harta kekayaan yang banyak, bahkan sudah sampai 1 nisab, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Punya uang yang banyak tapi tidak mau bersedekah. Punya persediaan makanan yang berlimpah tapi tidak mau berbagi kepada orang lain. Yang kedua, bakhil ilmu. Dia memiliki satu keahlian tertentu, skill tertentu, kepandaian tertentu, ilmu tertentu, tetapi ketika ada orang yang memerlukan untuk diajarkan, untuk mengetahui hal tersebut, dia enggan untuk berbagi ilmunya. Ya, dan yang ketiga adalah bakhil tenaga. Ketika ada orang lain yang membutuhkan tenaga kita, misalnya ketika tetangga kita ada hajatan, membutuhkan bantuan mengangkat-angkat barang yang tidak bisa dilakukan hanya sendirian misalnya, kita tahu itu tetapi kita enggan untuk melakukan. Atau ketika di jalan ada mobil mogok membutuhkan pertolongan untuk didorong, kita tahu itu, ya tapi kita tidak mau membantunya misalnya. Dan yang keempat yaitu bakhil kewajiban agama. Dalam ajaran agama Islam khususnya, bahwa sesuai dengan syariat Islam, Allah telah mewajibkan kita menunaikan sholat misalnya, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ya, tetapi kewajiban perintah-perintah Allah tersebut kita lakukan dengan pelit. Artinya kita enggan melakukan, tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, tidak mau meniru apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman rahimakumullah. Lalu kerusakan apa yang ditimbulkan oleh sifat bakhil? Ya, adapun kerusakan yang akan ditimbulkan oleh orang yang bersifat bakhil ini diantaranya yang pertama akan menghambat pembangunan dan merusak perkembangan umat. Kalau bakhil ini merajalela atau menyebar kepada banyak orang, ya, maka pembangunan itu akan terhambat. Tidak ada lagi orang yang menyumbang pembangunan pesantren misalnya, tidak ada lagi yang menyumbang pembangunan sekolah atau masjid, atau kemudian tidak ada lagi yang mau berbagi kepada fakir miskin, kaum du'afa, anak yatim. Ya, maka itu semua akan menghambat pembangunan dan menghancurkan umat. Ya, dan yang kedua adalah Allah membenci orang yang bersifat bakhil. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan bahwa innallaha yabhudul bakhila fi hayatihi. Sesungguhnya Allah membenci orang yang kikir semasa hidupnya. Dan yang ketiga, bahwa orang yang
bakhil selamanya akan mengalami kesukaran. Teman-teman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 180, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma yakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Teman-teman rahimakumullah, bahwa di akhirat nanti kita semua akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta itu kita dapatkan dan untuk apa harta yang kita miliki ini kita belanjakan. Dan pada hakikatnya orang-orang yang kikir sesungguhnya adalah kikir untuk dirinya sendiri. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu surat Muhammad ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara'u wa in tatawallau yastabdil qauman wairakum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Teman-teman rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu juga dinyatakan dalam Al-Quran surat Lail ya bahwa wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Wa ma yukni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Teman-teman rahimakumullah. Ya, oleh karena itulah bahwa barang siapa yang kikir itu pada hakikatnya adalah kikir untuk dirinya sendiri. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara menjauhi sifat bakhil? Bahwa untuk menjauhi sifat bakhil diantaranya yang pertama bahwa hendaklah menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari sifat kikir dan juga manfaat
bagi kita yang memiliki sifat yang dermawan, ya, bahwa orang yang kikir, ya, ini hartanya tidak memiliki manfaat apa-apa, karena dia tidak sadar zakat, tidak sadar sedekah, tidak sadar menolong orang lain. Ya, dianggapnya harta itu adalah miliknya sendiri, bukan karena pertolongan Allah, bukan karena karunia Allah. Ya, sebagaimana dicontohkan di dalam satu riwayat Korun, ya, Korun seorang yang kaya raya, hartanya berlimpah, tapi kemudian karena mengingkari akan adanya karunia Allah, ya, sehingga Korun dan hartanya ditenggelamkan di dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara bertaubat atas kesalahan. Apabila sudah menyadari bahwa betapa pentingnya untuk kesadaran di dalam memiliki harta ini, bahwa harta hakikatnya milik Allah, dan memiliki kesadaran untuk menolong orang lain, untuk bersedekah, zakat, infak, ya, dan mengeluarkan harta yang seharusnya kita keluarkan, ya, maka niscaya kita akan diselamatkan oleh Allah dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dan teman-teman rahimakumullah, ya, dan selanjutnya yang ketiga cara menjauhi bakhil adalah kita buktikan dengan amal perbuatan yang semakin baik, lebih baik, dan menjauhkan dari sikap sifat kikir, dan selalu meyakini dan selalu mengamalkan, ya, bahwa hakikatnya harta merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata bakhil, tidak akan masuk surga orang yang bakhil. Teman-teman rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.